Oke, langsung nomor 1. Jadi karena soalnya 2 log dalam kurung X plus 1 tutup kurung sama dengan 3, karena bentuknya belum setara, maka kita ubah dulu yang 3 ini agar disamakan basisnya, sama seperti yang sebelahnya. Jadi 2 log X plus 1. Nah, 3 ini diubah berapa agar basisnya menjadi sama kayak yang di sampingnya. Jadi kita samain basisnya 2 log. Nah, ini berapa yang hasilnya 2 log, berapa yang hasilnya 3. Maka kita dapat 8 atau 2 log 3. Langsung saja. Nah, karena basisnya sudah sama, maka kita masuk ke sifat persamaan logaritma, yaitu jika basisnya sama, maka di sini fx sama dengan gx. Di sini fx-nya x plus 1 sama dengan ini 8, terus kita dapatnya karena pindah ruas dari positif menjadi negatif, x sama dengan 7. Nah, karena ini fungsi, kita cek dulu dengan syaratnya fx atau fx dan gx harus lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0. Nah, kita sudah dapat x nya sudah kita dapat sama dengan 7. Langsung kita coba, karena di sini di logaritma ini yang bentuknya fungsi hanya x plus 1, maka kita cek apakah masuk syaratnya. Di sini x plus 1 sama dengan 0, sama lebih dari sama dengan 0. Karena x nya 7, kita masukin 7 plus 1 lebih dari sama dengan 0, 8 sama dengan 0. Nah, berarti benar nih, sesuai syarat, memenuhi syarat. Nah, karena yang gx bentuknya bukan fungsi, maka nggak usah kita coba. Dan jawabannya ini x sama dengan 7, nomor 1. Sekarang nomor 2, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan logaritma di bawah. 3 log dalam kurung 2x plus 1 sama dengan 3 log dalam kurung x min 3. Nah, karena basisnya sudah sama, tidak perlu kita ubah-ubah lagi. Langsung saja kayak nomor 1 tadi, fx sama dengan gx, maka sini kita tulis 2x plus 1 sama dengan x min 3. Kita pindah ruas, x nya pindah ke sini, jadi min, di sini juga pindah, jadi x sama dengan negatif 4. Nah, kita sudah dapat nih. Sekarang kita cek syaratnya fx dan gx harus lebih dari sama dengan 0. Sama dengan 0. Sini kita cek fx nya sama dengan 2, kita
kita masukin X nya plus 1, kita jumlahkan 2 dikali negatif 4 negatif 8 plus 1 dan ini negatif 7 ya. Dx nya X min 3 sama dengan negatif 4 dikurang negatif 3 sama dengan negatif 7. Nah, karena nilai fx sama gx tidak lebih dari sama dengan 0 sampai lebih dari sama dengan 0 atau positif, maka himpunan yang memenuhi itu tidak ada atau kosong. Nah, ini jawaban. Lanjut nomor 3. Soalnya tentukan nilai X dari persamaan 2 log X ditambah 2 log dalam kurung X plus 2 sama dengan 3. Nah, ini karena ada penjumlahan, maka kita pakai sifat logaritma penjumlahan, yaitu jika basisnya sama maka ininya ininya dikali, jadi 2 log X dikali X plus 2. Nah, yang ini karena belum sama basisnya, kita ubah dulu ke logaritma dan samakan basisnya, jadi 2 log 8. Maka di sini kita akan mendapatkan X plus X kuadrat karena ini kali pelangnya, plus 2X sama dengan 8. Nah, karena bentuknya persamaan kuadrat, maka 8-nya pindah ke ruas kiri, jadi X plus X kuadrat plus 2X min 8 dengan 0. Nah, karena ini persamaan kuadrat, maka kita faktorkan angka berapa dikali angka berapa yang sama jika dikali hasilnya negatif 8 ditambah positif 2, jika ditambah positif 2 hasilnya, kita akan mendapatkan X plus 4 dan X negatif 2. Nah, ini langsung saja kita ini di X plus 4 sama dengan 0, sini X negatif 2 sama dengan 0, langsung pindah ruas, jadi X sama dengan negatif 4, dan satu lagi X sama dengan positif 2. Nah, karena sudah ketemu ini, sudah dapat nilai X nya, maka sekarang kita cek yang fx harus lebih dari sama dengan 0. Kita cek X yang pertama negatif 4 maksudnya. Kita X plus X kuadrat ditambah 2X terus lebih dari sama dengan 0. Nah, negatif 4 kita masukin, kelihatan, masukin kuadrat ditambah 2 negatif 4 dengan beda 0. Negatif 4 kuadrat sama dengan 16 ditambah 2 dikali negatif 4 sama dengan negatif 8. 16 dikurang negatif 8 sama dengan 8, dan 8 itu sama dengan positif atau lebih dari sama dengan 0. Nah, yang 4 sudah masuk, sekarang kita coba yang 2. Langsung saja di sini 2 kuadrat ditambah 2
dikali 2 sama dengan 0. Di sini 2 kuadrat sama dengan 4, dan 2 dikali 2 sama dengan 4 juga. 4 tambah 4 sama dengan 8. Maka kedua himpunan tersebut memasuki sesuai syarat. Maka himpunan di sini himpunannya itu negatif 4 dan 2. Ini jawabannya. Nomor 4. Nah, ini bentuknya perkalian ya. Perkalian. Karena bentuknya perkalian, ingat sifat logaritma perkalian. Ini kita ubah dulu yang 3 log 16 nya jadi 3 log 4 kuadrat sama dengan 4 log 3. Sini tetap 3 log 90 x min 4. Nah, karena bentuknya gini, ingat jika A sifat A log B pangkat N, maka N nya pindah ke depan menjadi kali, jadi 2 dikali 3 log 4 log 3, di sini 3 log x negatif 4. Nah, ingat sifat logaritma perkalian, jika A log B dikali B log C, maka yang B ini bisa dicoret. Nah, kenapa di sini yang dicoret 4? Kenapa enggak 3? Nah, karena di sebelah kanannya basisnya itu 3. Nah, maka di sini harus disamakan basisnya 3. Maka yang harus dihapus itu yang 4, angka 4. Nah, di sini udah bisa langsung coret. Jadi 2 dikali 3 log 3 sama dengan 3 log x negatif 4. Nah, ini kita pindahkan lagi saja, 3 log 3 per 2, jadi bentuk awal 3 log x negatif 4. Nah, ini kita hasilkan jadi 3 log 9 sama dengan 3 log x per 4. Nah, karena basisnya sudah sama, maka tinggal kita samakan fx sama dengan gx. Maka 9 sama dengan x min 4. Kita pindah ruas, x sama dengan 9 tambah 4, atau kita tukar, kita balik jadi biar enak lihatnya. X sama dengan 13. Nah, kita lihat x nya kita sudah dapatkan, tinggal kita cocokkan syaratnya di sini. Syarat. Nah, karena di sini yang berbentuk fungsi hanya gx nya, maka kita cek syarat gx nya sama dengan 0. Gx nya x langsung kita masukkan saja, 13 negatif 4 lebih dari 0. Hasilnya 9 lebih dari 0. Nah, ini berarti x nya telah memenuhi syarat, maka jawabannya x sama dengan 13. Nah, oke. Baik, lanjut nomor 5. Nah, bentuknya sedikit rumit, tapi sebenarnya ini tidak, sama aja kayak nomor-nomor sebelumnya. Karena basisnya sama, langsung saja fx sama dengan gx.
Jadi 3x kuadrat plus 4x min 4 sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 2. Nah, ini kita pindah ruas, samakan semua. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Jadi x kuadrat ditambah x dikurang negatif 2 sama dengan 0. Nah, sudah jadi bentuk seperti ini. Tinggal kita faktorkan. Jadi x plus 2 dan x min 1. Langsung x negatif 2 dan x positif 1. Nah, sekarang tinggal kita cek syarat fx. Pertama kita coba x yang negatif 2. Nah, sama dengan 3 dalam kurung, langsung masukkan x nya 2 ditambah 4x dikurang 4 negatif 2. Jadi 3 dikali 4 ditambah negatif 8 dikurang 4 ke 12 negatif 8 dikurang negatif 4 sama dengan negatif 12 sama dengan 0. fx. Sekarang gx 2 negatif 2 kuadrat ditambah 3 negatif 2 dikurang 2 sama dengan 2 dikali 4 dikurang 6 dikurang 2 sama dengan 8 dikurang 8 sama dengan 0 juga. Nah, sekarang x kedua fx sama dengan 3 1 kuadrat ditambah 4 kali 1 kurang 4 sama dengan 3. Ini ditambah 4 dikurang 4 sama dengan 7 dikurang 4 sama dengan 3. Nah, gx di sini 2 kali 1 2 ditambah 3 kali 1 dikurang 2 sama dengan 2 ditambah 3 dikurang 2 sama dengan 3. Karena syarat-syaratnya memasuki semua, ini lebih dari sama dengan 0, ini 0, ini juga, maka himpunan penyelesaiannya sama dengan 0 dan maksudnya negatif 2 dan 1. Maaf, tadi seperti ini sama kayak syarat nomor 1. Tinggal masukin x yang kedua, x sama dengan 1. Kita jawabnya HP sama dengan HP nya negatif 2 dan 1. Lanjut nomor 6. Nah, kali ini persamaan logaritma pertidaksamaan logaritma. Hampir mirip dengan persamaan logaritma, cuma kalau pertidaksamaan ada ketentuan, itu kita tulis di sini.
Jika A-nya lebih dari 0, maka tandanya sama, tanda ininya sama nih, tanda tidak berubah. Jika A lebih dari 0 kurang dari 1, maka tandanya harus dibalik. Nah, jadi jika basisnya itu lebih dari 0 atau positif, maka tandanya tetap atau tidak berubah. Jika basisnya di antara 0 dan 1, maka tandanya dibalik. Nah, karena di sini soal ini basisnya 2 termasuk positif atau sama dengan lebih dari 0, maka tandanya itu tetap, jadi langsung sama kayak persamaan logaritma fx sama dengan gx. Jadi kita tulis langsung x plus 1 lebih dari, nah ini tandanya tidak berubah karena basisnya positif, 2x min 3. Nah, kita pindah ruas, langsung saja kita hasilkan jadi negatif x lebih dari negatif 4. Nah, ingat kan kalau di kiri ada negatif, maka ketika dipindah ruas tandanya juga harus berubah, jadi x positif x kurang dari 4. Nah, ini sudah kita dapatkan x. Nah, sekarang syaratnya apa? Syaratnya karena pertidaksamaan, syarat fx dan gx harus lebih dari 0 atau positif. Oke, sekarang kita cek di sini. Kita cek fx sama dengan x plus 1 lebih dari 0, maka x lebih dari negatif 1. Nah, kita sudah dapat fx nya, dan sekarang gx sama dengan 2x min 3 lebih dari 0 di 2x lebih dari 3, x sama dengan 3 per 2. Nah, karena sudah seperti ini, nah ini belum selesai ya. Nah, sekarang tinggal kita iris dari hasil yang kita dapat dari x sama x kurang dari 4, x lebih dari negatif 1, dan x lebih dari 3 per 2. Nah, kita bikin di sini. Sini aja. Sini. Maaf, ribet. Pertama kita tulis negatif 1 di sini, terus ada 3 per 2 atau 1, sekian dan 4. Nah, kita lihat tandanya. Negatif 1 itu tandanya x lebih dari negatif 1, berarti arahnya ke sini. Nah, terus ada 3 per 2, arahnya juga sama, ke arah kanan. Nah, yang 4 itu arahnya ke kiri.
seperti ini. Nah ya, nah kita lihat mana yang beririsan semua. Yang beririsan semua yaitu sini, ini, dan ini. Maka bisa kita simpulkan himpunannya yaitu himpunannya yaitu X lebih dari 3/2 kurang dari 4. Nah, ini jawabannya. Kenapa diantara? Karena yang beririsan semua itu ada di sini, di antara dua ini dan ini. Nah, kenapa tidak memakai sama dengan di sini, lebih dari sama dengan? Karena ininya juga dari sininya juga cuma lebih dari atau kurang dari, jadi nggak pakai sama dengan. Ini jawabannya. Jadi nomor 7, sama ketidaksamaan logaritma. Nah, pertama ini kita ubah dulu, kita pindah ruaskan log kuadrat plus x min 6 sama dengan. Nah, ini satunya kita pindah ruaskan ke kanan. Jadi satu itu langsung saja kita ubah menyamakan basisnya. Jadi satu itu sama dengan 6 log 6. Nah, karena basisnya sudah sama, langsung saja kita uraikan. Jadi fx sama dengan gx. Jadi x kuadrat ditambah x dikurang 6 kurang dari 6. Nah, oh iya. Ini simbol tandanya tidak berubah karena basisnya itu 6 atau positif atau lebih dari 0. Nah, lanjut. Ini pindah ruas jadi persamaan kuadrat. Jadi x kuadrat plus x negatif 6 dikurang negatif 6 sama dengan negatif 12 kurang dari. Nah, udah jadi kayak gini. Nah, kita faktorkan. Nah, faktor. Jadi plus 4 dan x negatif 3. Nah, ini sama dengan negatif 4 dan positif kurang fokus. Nah, udah seperti ini. Kita bentuk irisannya di bawahnya. Ini seperti ini, negatif 4 sini 3. Nah, bentuknya pasti akan seperti ini, positif, negatif, dan positif. Nah, karena ini yang diminta itu kurang dari 0, maka artinya negatif. Maka yang diambil itu ini di antara negatif 4 dan 3. Nah, setelah itu kita masuk ke syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya fungsi harus lebih dari 0. Karena di sini fungsinya cuma fx, hanya fx, maka kita cari fx-nya. Fx sama dengan x kuadrat plus x negatif 6 harus lebih dari 0. Nah, kita faktorkan lagi negatif 6 itu berarti x plus 3 dan satunya lagi x negatif 2. Nah, ini kita ini lagi kita urai jadi x sama dengan negatif 3 dan x
sama dengan positif 2. Nah yang ini irisannya ini negatif 3, sini 2, positif, negatif, positif. Karena yang diminta positif, maka arah irisannya ini seperti ini. Nah, udah seperti ini. Lalu kita sudah mendapatkan dua irisan, maka langkah selanjutnya kita gabungkan kedua irisan tersebut. Jadi seperti ini. Buat negatif 4, nah di sini negatif 3, di sini ada 2, di sini ada 3. Oke. Nah, irisan pertama negatif 4 di antara negatif 4 dan 3, berarti seperti ini. Nah, yang kedua seperti ini. Nah, karena ada dua yang beririsan semua, maka himpunan penyelesaiannya yaitu HP sama dengan negatif 4 kurang dari X lebih dari negatif X kurang dari negatif 3. Karena ada dua penyelesaian, ada dua, nah di sini tanda dan, sebentar saya geser, dan ini dan ya, dan 2 kurang dari X kurang dari 3. Nah, maka ini jawabannya. Nomor 8 soal vektor. Nah, yang bukan merupakan besaran skalar. Besaran skalar. Apa sih besaran skalar itu? Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Kita lihat opsinya: jumlah zat, kuat arus, intensitas cahaya, gaya, panjang benda. Jawabannya yaitu yang D ya, gaya. Karena gaya itu gaya F. Karena F itu memiliki arah ya, atau gaya memiliki arah. Bisa ke kanan, ke atas, ke bawah, atau ke kiri. Oke. Nomor 9 soalnya yang termasuk contoh dari vektor. Nah, besaran atau besaran vektor. Karena besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah, maka vektor adalah sebaliknya, besaran yang memiliki arah juga nilai. Maka di sini kita bisa tahu jawabannya: luas tidak, massa bukan, suhu tidak. Nah, perpindahan mobil sejauh 100 meter ini, karena perpindahan suatu benda itu bisa memiliki arah, bisa ke kanan atau ke kiri, maka jawabannya yang D, perpindahan mobil sejauh 100 meter. Lanjut nomor 10, soalnya seperti ini, ada grafik dan ada garis vektor. Nah, ini opsi jawabannya. Nah, kita cek satu-satu. Yang ditanya adalah panjang vektornya atau rasional vektornya. Pertama AB, kita cek, kita garisin dulu. Garis AB itu, nah caranya yaitu B dikurang A. Nah, kita lihat B nya di sini. Kita lihat ini ada di garis 3 sama 6, maka 3, 6 di sini. Ini X, ini Y ya. Dikurang A nya itu ada di negatif 2 sama 2. Negatif 2, 2. Maka hasil dari ini adalah 3
negatif ketemu negatif positif, jadi 5 per 5, X nya 5 dan Y nya itu 4. Nah, opsi pertama yang A ya berarti tidak sesuai. Sekarang kita cek opsi 2, ini tidak sesuai. Yang opsi 2 itu ada G dan H. Kita cek sama kayak tadi, H belakangnya dikurang depan, gitu, simple. H itu, maaf kalau kurang keras, H itu ada di titik 2 dan negatif 6, 2 negatif 6 dikurang G itu ada di titik 1 dan negatif 2. Maksudnya salah, maaf, negatif 2 dan negatif 1. Nah, di sini kita dapat 2 ditambah 2 4 dan X nya 4, Y nya itu negatif 6 ditambah negatif ketemu negatif sama dengan positif, negatif 6 ditambah 1 sama dengan negatif 5. Nah, opsinya juga tidak sesuai, maka ini juga bukan berarti. Coba kita opsi C. C itu CD, garis vektor CD. Kita lihat CD, D dikurang C, maaf, ini 6, C sama dengan garis D itu berada di titik 8 dan 8 dan C berada di titik 4 dan ini negatif 1 ya, 1 maksudnya, 4 dan 1. Maka di sini kita akan mendapatkan hasil 4 dan 7. Karena ini garisnya yang AB itu sesuai berarti ya. Ini garis ini adalah vektor AB. Yang GH juga ini vektor GH. Nah, sedangkan yang CD ini dimulai dari titik D baru titik C, berarti ini sama dengan DC. Nah, karena di sini adalah vektor DC, maka kita tinggal membaliknya. Yang awalnya 4/7, karena ini CD, maka jika dibalik sama dengan 7/7 dan 4. Nah, karena sesuai ini sesuai, maka jawabannya adalah opsi C atau vektor CD. Ingat ya, ingat arah garisnya dimulai dari mana, berakhir di titik mana. Oke. Jadi jawabannya C atau vektor CD. Nah, kita lanjutkan sekarang nomor 11. Yang diketahui titik A, X nya 2, Y nya 1 dan Z nya negatif 4. Yang B, X nya 3, Y nya negatif 1 dan Z nya 0. Nah, di sini ada pernyataan vektor U sama dengan vektor BA. Yang ditanya ini vektor U, maka cara mencarinya vektor BA sama dengan vektor B dikurang vektor A dikurang vektor B. Ini langsung kita kurangkan saja. Jadi
kita jabarkan seperti ini. Kurang 3, negatif 1, dan 0. Nah, ini langsung kita kurangkan saja. 2 dikurang 3, negatif 1, 2, dan negatif 4. Nah, ini sudah kita dapatkan vektor BA nya, karena vektor BA sama dengan vektor U, maka jawabannya negatif 1, 2, dan negatif 4. Nah, nih ini jawabannya. Nomor 12, vektor basis dari vektor berikut adalah vektor V sama X nya 7, Y nya negatif 1, dan Z nya 5. Maka karena yang diminta adalah vektor basis, maka tinggal kita ubah bentuknya menjadi basis. Jadi seperti ini. Vektor V sama dengan X itu variabelnya I, karena Y nya negatif maka di sini negatif. 1 itu variabelnya J, maka karena 1 maka tidak perlu kita tulis, dan Z nya 5. Variabelnya adalah K, maka bentuknya akan seperti ini. 7I dikurang J ditambah 5K. Oke, ini jawabannya. Nomor 13, yang diketahui titik M berada di koordinat X 2, Y negatif 4, dan Z 1, dan titik N X negatif 4, Y 2, dan Z 1. Yang ditanya adalah panjang vektor dari vektor MN. Oke, pertama kita cari dulu vektor MN nya. Cara vektor MN sama dengan N dikurang vektor N dikurang vektor M. Negatif 4, 2, 1 dikurang 2, negatif 4, dan 1. Nah, maka kita akan mendapatkan hasilnya negatif 6, dan 0. Nah, ini vektor MN. Nah, yang ditanya adalah panjang vektor MN. Maka di sini garis ini disebut panjang ya, bukan mutlak. Maka rumusnya di sini itu akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, A nya itu X, B nya itu Y, C nya itu Z. Langsung saja kita ini. Negatif 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 0 kuadrat, maka hasilnya 36 ditambah 36 ditambah 0. Kita akan mendapatkan hasilnya itu 7 akar dari 72. Nah, karena akar dari 72 masih bisa kita sederhanakan, maka kita akan sederhanakan menjadi akar 36 dikali akar 2, atau sama dengan 6 akar 2. Nah, ini hasilnya. Nomor 14, panjang vektor berikut adalah panjang vektor A sama dengan 15I negatif 6J plus 12K.
Nah, yang ditanya adalah panjang vektor dari A. Maka langsung ini sebenarnya tidak usah diubah ke bentuk vektor biasa, langsung saja. Jadi panjang vektor A sama dengan akar, karena I adalah X, J adalah Y, K sama dengan K adalah Z, maka kita langsung masukkan sama kayak rumus yang nomor 13 tadi, A kuadrat, maka langsung kita tuliskan untuk menghemat 15 kuadrat dikurang ini ditambah negatif 6 kuadrat ditambah 12 kuadrat dengan akar 225 ditambah, ingat ini negatif dikuadratkan maka hasilnya akan positif, jadi positif 36 ditambah 144, maka kita akan mendapatkan hasilnya akar 405. Nah, akar 405 ini masih bisa kita sederhanakan menjadi akar 81 dikali akar 5, maka kita sederhanakan hasilnya akan 9 akar 5. Ya, sangat simpel. Lanjut nomor 15. Jika vektor AB adalah X-nya 1, Y-nya 2, dan Z-nya negatif 3, maka negatif 4 vektor AB adalah, nah ini mudah ya, tinggal kita kalikan negatif 4. Jadi negatif 4 vektor AB sama dengan, ini kalau mau di ini dikali 1, 2, dan negatif 3, maka hasilnya akan kita dapatkan ini kurang negatif, maka kita akan mendapatkan hasilnya negatif 4, negatif 8, dan positif 12, karena ini negatif ketemu negatif, hasilnya akan positif. Nah, maka negatif 4 vektor AB adalah ini X negatif 4, negatif 8, dan 12. Nomor 16. Diketahui vektor A sama dengan 1, 2, dan 3, vektor B 5, 2, dan negatif 1, vektor C 2, negatif 1, dan 1, maka vektor A ditambah 2B dikurang 3C sama dengan, nah ini mudah ya, tinggal kita kalikan saja, maka 1, 2, 3 ditambah 2 dikali 5, 2, negatif 1 dikurang 3 dikali 2, negatif 1, 1, maka 1, 2, 3 ditambah 2 kali 5, 10, 2 kali 2, 4, 2 kali negatif 1, negatif 2, dikurang 3 dikali 2, 6, negatif 6, 3 dikali negatif 1 dengan negatif 3, 3 dikali 1 sama dengan 1. Nah, ini langsung saja 1 ditambah 10, 11 dikurang 6 sama dengan 5, 2 ditambah 4 sama dengan 6, negatif ketemu negatif sama dengan positif, jadi
6 ditambah 3 sama dengan 9. 3 dikurang karena positif ketemu negatif, jadi dikurang. 3 dikurang 2 sama dengan 1. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Maka vektor, maaf, ada kesalahan teknis, ini bukan 0, ini lupa dikalikan. 3 dikali 1 itu 3, bukan 1, maaf. Sini 3 harusnya. Maka 3 dikurang 2 sama dengan 1. 1 dikurang 3 sama dengan sini negatif 2. 3 dikurang 2, 1 dikurang 3, negatif 2. Maka hasilnya 5, 9, dan negatif 2. Lanjut nomor 17. Ini ketahui vektor U sama dengan 2I negatif 2J positif 4K. Vektor V sama dengan I ditambah 4J ditambah 2K. Nah, ini langsung aja kita kalikan. Di sini vektor U dikali vektor V sama dengan ini A-nya dulu atau X-nya 2 dikali 1 karena dua-duanya positif. Nah, terus karena ini negatif ketemu positif, maka di sini positif negatif maksudnya 2 ditambah 4 karena ini positif dua-duanya, yang Z-nya atau C-nya, maka di sini positif juga 4 dikali 2. Sini langsung kita jumlahkan. 2 dikurang 8 ditambah 8, maka hasil akan kita dapatkan hasilnya adalah 2, sama dengan 2. Oke, simple. Diketahui P 0, 2, 4, Q 1, 3, 5, dan R negatif 2, 0, dan negatif 1. Nah, bila QP, vektor QP sama dengan vektor A dan QR, vektor QR sama dengan vektor B, maka yang ditanya vektor A kali vektor B adalah, nah, pertama kita harus cari dulu vektor QP nya. Ini ada panjang tapi tidak sulit. Kita cari dulu vektor QP nya atau vektor A nya. Nah, dikurang Q, maka 0, 2, 4 dikurang 1, 3, 5, maka hasilnya akan kita dapatkan negatif 1, negatif 1, dan negatif 1. Ini vektor A. Maaf. Maka sama dengan vektor A. Vektor A sudah kita dapatkan. Sekarang kita cari vektor B nya atau QR. Vektor QR sama dengan vektor R dikurang vektor Q. Maka negatif 2, 0, negatif 1 dikurang 1, 3, 5, maka akan kita dapatkan negatif 3, dan negatif 6. Nah, ini vektor A dan vektor B nya sudah kita dapatkan, maka tinggal kita kalikan. Maka vektor A dikali vektor B sama dengan negatif 1, negatif 1, negatif 1 dikali negatif 3, negatif 3, negatif 6, maka akan kita dapatkan hasilnya negatif 1 dikali negatif 3 sama dengan 3,
negatif 1 dikali negatif 3 sama dengan positif 3. Karena positif ditambahkan negatif 1 dikali negatif 6 sama dengan positif juga positif 6. Maka hasil penjumlahannya adalah 3 ditambah 3 6 tambah 6 sama dengan 12. Oke, lanjut nomor 19. Ini geser dulu enak. Diketahui vektor A sama dengan I plus 3J plus 3K, vektor B sama dengan 3I dikurang 2J plus K atau negatif 2J. Nah, sudut yang dibentuk oleh vektor A dengan vektor B adalah 90 derajat. Nilai A vektor A dikali vektor B, vektor A dot vektor B adalah, karena ini perkalian skalar dua vektor yang membentuk sudut, maka rumusnya adalah di sini ini geser dulu. Vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B dikali cos theta. Nah, sini yang dicari vektor A dot vektor B. Karena cosnya di sini yang diketahui sudutnya adalah 90 derajat, maka cos 90 itu sama dengan 0. Maka jika kita kalikan, kita masukkan ke sini 0 dikali panjang vektor B dikali panjang vektor A, maka vektor A dot vektor B sama dengan 0. Maka hasilnya ini. Jadi tidak usah kita pakai ini ya. Kalau mau dicek juga sama saja. Maka hasilnya 3 dikali 1 sama dengan negatif 3 dikali 2. Maka di sini negatif 3 dikali 2 sama dengan, di sini karena itunya positif dua-duanya, maka positif 3 dikali 1 sama dengan 0. Ini jika pengen dicek ya. Jika kalau nggak pengen dicek ya nggak apa-apa, tapi kita cek aja. Jadi 3 dikurang 6 ditambah 3 dengan 0, maka hasilnya juga sama dengan 0. Nomor 20. Diketahui panjang vektor A sama dengan 5 dan panjang vektor B sama dengan 6. Dan juga vektor A dot vektor B sama dengan 15 akar 2. Nah, yang ditanya sudut vektor A dengan vektor B adalah yang ini. Rumusnya juga sama kayak nomor 19 tadi. Cuma karena yang ditanya kali ini sudut, maka kita bisa tulis dulu rumusnya. Vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B dikali cos theta. Nah, ditanya. Ini kita masukkan saja yang diketahuinya. Di 15 akar 2 sama dengan panjang vektor A 5 dikali panjang vektor B itu 6 dikali cos theta. Ini bisa kita pindah ruaskan atau menjadi seperti ini. Cos theta sama dengan 15 akar 2 per 30. Kita sederhanakan lagi menjadi 1/2 akar 2. Nah, cos theta ini sudah kita dapatkan hasilnya 1/2 akar 2. Karena yang ditanya adalah sudutnya, maka kita akan mendapatkan cos berapa yang
hasilnya itu setengah akar 2, maka akan kita dapatkan cos theta di sini. Karena setengah akar 2, maka sudutnya adalah 45 derajat. Maka sudut vektor A dengan vektor B adalah 45 derajat. Nomor 22. Diketahui vektor A 1, negatif 2, dan negatif 1, dan vektor B 4, 3, dan negatif 2. Yang ditanya besar sudut antara vektor A dan vektor B adalah, rumusnya sama saja. Kita tulis dulu rumusnya. Vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A panjang vektor B dikali cos theta. Nah, maka ini bisa kita cari dulu vektor A dan vektor B nya. Maka 1 dikali 4, karena selanjutnya negatif dikali positif, maka di sini kurang 2 dikali 3, karena z nya negatif dikali negatif, maka hasilnya akan positif. 1 dikali 2. Nah, rumus panjang vektor adalah, ini baru benar. Nah, kita hasilkan 1 dikali 4 dikurang 6 ditambah 2 sama dengan akar 6 dikali 29 dikali cos theta. Nah, ini kita pindah ruaskan jadi cos theta sama dengan 46 plus 2 sama dengan akar 6 negatif 29. Kita akan mendapatkan 0 per negatif akar, kalau kita akan dapatkan 100 akar dari 174. Nah, karena pembaginya adalah 0, maka berapapun hasilnya berapapun yang dibagi, angka yang dibagi 0, maka hasilnya akan sama dengan 0. Maka cos di sini, cos theta kita akan mendapatkan sama dengan 0. Maka cos 0 adalah sama dengan cos 90 derajat dengan 0. Maka karena yang ditanya besar sudut antara vektor A dan vektor B, maka jawabannya adalah 90 derajat. Ini 90 derajat. Mengapa 90 derajat? Karena cos theta-nya adalah 0. Cos theta sama dengan 0 adalah 90 derajat. Soal 23. Vektor A sama dengan X negatif 3, Y 1, dan Z negatif 2. Dan vektor B sama dengan negatif 2, X nya, Y nya 4, dan Z nya ini belum diketahui atau X. Nah, adalah saling tegak lurus. Maka kita simpulkan, karena saling tegak lurus, maka akan membentuk sudut 90 derajat karena tegak lurus. Oke. Yang ditanya adalah nilai X, maka kita harus mencari nilai X. Nah, bagaimana mencarinya? Maka kita akan menggunakan rumus perkalian sudut. Rumus sama kayak rumus-rumus sebelumnya. Kita tulis dulu faktor
A dot vektor B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B cos theta. Nah, ini bentuk rumus awalnya. Untuk rumus dasarnya, ingat, vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Nah, karena kita tahu yang diketahui ini adalah saling tegak lurus vektor antara vektornya, yang tegak lurus adalah 90 derajat, maka cos 90 derajat itu sama dengan 0. Nah, karena cos 90 derajat itu sama dengan 0, maka kita bisa simpulkan vektor A dot vektor B sama dengan 0. Karena panjang vektor A, panjang vektor B dikali cos 90 atau 0, maka hasilnya berapapun hasil panjang vektor A dan vektor B nya, maka hasilnya akan tetap 0. Nah, karena setelah ini kita masukkan nilai vektor A nya, karena negatif ketemu dikali negatif sama dengan positif, 3 dikali 2 yang Y nya 1 dikali 4 karena positif, jadi plus 1 dikali 4 negatif 2x negatif 2 dikali x, maka di sini akan kita dapatkan hasilnya negatif 2 dikali x sama dengan 0. Langsung saja kita hasilkan, kita jumlahkan. 6 ditambah 4 dikurang 2x sama dengan 0. Maka langsung kita pindah ruaskan, jadi min 2x sama dengan negatif 10 karena pindah ruas. Jadi x sama dengan negatif 10 per negatif 2 atau sama dengan x sama dengan 5. Maka kita akan dapatkan hasilnya, x adalah sama dengan 5. Ini jawabannya. Diketahui panjang vektor A sama dengan 3 dan panjang vektor B sama dengan 2, dan sudut vektor A dengan vektor B adalah 120. Maka nilai vektor A dikurang vektor B dikali dalam kurung dikali dot vektor B adalah, pertama kita cari dulu vektor A dot vektor B pakai rumus yang sama kayak tadi. Vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Cos di sini adalah 120 karena cos 120 masuk ke kuadran kedua, maka nilai cosnya akan negatif. Cara mencari cos 120 adalah cari cos dulu. Cos 180 dikurang 120, maka kita akan mendapatkan cos 60 derajat. Nah, karena cos 120 ini berada di kuadran 2, maka hasil dari cos 60 derajat akan negatif. Nah, mari kita lanjutkan ke rumusnya. Kita masukkan yang diketahuinya. Vektor A dot vektor B sama dengan 3 dikali 2 sama dengan dikali, karena cos 120 sama dengan cos 60, maka hasilnya negatif 1
setengah. Kenapa negatif? Karena masuk ke kuadran 2. Karena di kuadran kedua yang nilainya positif hanya nilai sin, sisanya negatif. Langsung kita masukkan negatif 1/2. Maka di sini kita akan mendapatkan nilai vektor A dot vektor B adalah negatif 3. Nah, kita sudah mendapatkan nilai dari vektor A dot vektor B sama dengan negatif 3. Nah, yang ditanya adalah, ini kita garis bawahkan, vektor A dot vektor A dikurang dalam kurung vektor A dikurang vektor B dot vektor B. Maka jika kita kali pelangi, maka kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Kita vektor A, nah vektor B, jika kita kali pelangikan, kali silangkan, kali pelangi maksudnya, kita akan mendapatkan vektor A dot vektor B. Karena di sininya ada negatif, maka di sini kita tulis negatif vektor B dot vektor B. Ingat, jika vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dot cos theta, maka jika di sini vektor B dot vektor B, maka rumusnya akan berubah menjadi vektor panjang vektor, kita tulis di sini biar muat, panjang vektor B dikali panjang vektor B dikali cos theta. Nah, karena ini vektornya ada sama, maka otomatis akan membuat garis yang sejajar, atau ya, maka karena garisnya sejajar, maka cosnya adalah 0. Nah, cos 0 itu sama dengan 1. Karena vektor B dan vektor B, kita bisa simpulkan akan membentuk garis yang sejajar. Karena garisnya sejajar, maka sudutnya itu 0 derajat. Atau tidak betul? Ya, 0 derajat. Maka cos 0 derajat sama dengan 1. Nah, karena kita sudah dapatkan cosnya sama dengan 1. Nah, ini langsung saja kita masukkan nilai-nilai yang kita sudah dapatkan, vektor A dot vektor B, dan sini. Nah, kita cari dulu vektor B dot vektor B itu sama dengan, kita uraikan dulu. Karena kita sudah diketahuinya vektor B, maka kita masukkan di vektor 2 dikali 2 dikali 1, karena cos 0 derajat yang hasilnya 1. Nah, ini rumusnya ya, panjang vektor B dan dikali panjang vektor B dan cos theta. Nah, langsung saja kita hasilkan negatif 3 dikurang 2 dikali 2 dikali 1 sama dengan 4. Maka hasilnya adalah negatif 7. Nah, ini adalah nilai vektor A dot dikurang vektor B dot vektor B. Nih, negatif 7. Nomor 25. Diketahui vektor A adalah negatif 3, 2, dan negatif 2. Dan vektor B adalah negatif 2, 4, dan X. Saling tegak lurus. Ingat, saling tegak lurus. Kita garis bawahi saling tegak lurus, maka sudutnya 90 derajat.
cos 90 derajat adalah 0. Nilai X adalah, ini sama seperti nomor sebelumnya, nomor berapa saya lupa. Kita tulis dulu rumusnya. Vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos. Di sini kita langsung aja masukkan ya, karena tegak lurus cos 90 derajat. Karena cos 90 derajat adalah 0, maka kita dapatkan hasilnya sama dengan 0. Kita langsung saja masukkan vektor A dot vektor B nya. Yang X negatif dikali negatif adalah positif, maka 3 dikali 2, atau kita tuliskan saja negatif dikali negatif, semua positif dikali positif. Di sini negatif 2 dikali X sama dengan 0. Sini kita akan dapatkan positif 6 ditambah 8 dikurang 2X sama dengan 0. Langsung saja kita pindah ruaskan. 2X plus, karena di sininya positif 6 ditambah 8 adalah positif 14, maka dipindah ruaskan, hasilnya kan menjadi negatif 14. Maka X di sini kita akan dapatkan hasilnya adalah 7. Selesai. 26. Diketahui titik A adalah negatif 2, negatif 1, dan 1. Titik B adalah 2, 1, dan 3. Titik C adalah 2, 1, dan negatif 3. Yang ditanya adalah kosinus sudut antara AB dan vektor AB dan vektor AC adalah, kosinus sudutnya. Maka di sini untuk mempermudah kita misalkan saja vektor AB sama dengan vektor A dan vektor AC adalah vektor B. Nah, setelah itu langkah pertama kita harus mencari vektor AB nya dulu. Masih ingat, vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A. Di sini vektor B nya itu, ini langsung saja kita kelompokkan X, Y, dan Z nya. 2 dikurang negatif 2, karena negatif ketemu negatif adalah positif, ditambah minus 1 dikurang negatif 1, maka hasilnya positif juga. 1 tambah 1, dan 3 dikurang 1, maka hasilnya akan positif. 3 kurang 1. Oh, ini tinggal sama kayak ini. Nah, maka kita akan mendapatkan titik koordinatnya yaitu 4, 2, dan 2. Nah, setelah kita dapatkan titik koordinat vektor AB, sekarang langkah selanjutnya kita mencari titik koordinat vektor AC. Maaf kalau tulisannya jelek ya. Vektor C dikurang vektor A sama dengan, kita kelompokkan lagi, 2 ditambah 2, 1 ditambah 1, dan Z nya itu negatif 3 dikurang 1. Maka titik koordinatnya itu 4, 2, dan negatif 4. Nah, karena kita sudah mendapatkan kedua vektornya, langkah selanjutnya kita tinggal mencari sudut kosinusnya dengan rumus
A kuadrat dot B kuadrat sama dengan panjang vektor A kali vektor B dikali cos theta. Nah, sini kita cari dulu vektor A dot vektor B nya. Kita kelompokkan lagi 4 ditambah 2 dot 2 ditambah 2 dot negatif 4 sama dengan, sini langsung saja akar dari, langsung kita akarin saja agar cepat, agar tidak memakan waktu lama. 4 akar 4 adalah 4 akar 4 kuadrat adalah 16 ditambah 2 kuadrat 4 ditambah 2 kuadrat juga 4 dikali vektor B nya itu 4 kuadrat 16 ditambah 2 kuadrat 4 dan ditambah negatif 4 kuadrat adalah 16 dikali cos theta. Nah, sini 16 ditambah 4 saja, 16 tambah 4 dikurang 8 sama dengan, hasilnya ini 864 cos theta. Sini kita dapat 16, kita dapat 12 akan 64 cos theta. Miring. Nah, ini enak. Maka kita pindah ruaskan. Cos theta sama dengan 12 per akar 864. Sini Bapak, akar dari 864 itu masih bisa disederhanakan menjadi ini sama dengan sini 12 per 12 akar 6. Nah, karena di bawah masih ada, nah, karena bentuknya seperti ini 12 bisa kita coret menjadi 1 per 16. Kan di sini ada 1, jadi nggak usah ditulis. Nah, karena akarnya di bawah, karena akarnya di bawah, maka kita sederhanakan lagi menjadi, kita bagi dengan akarnya agar akar yang di bawahnya hilang. Akar 6 dibagi dikali akar 6 per akar 6, maka akan kita dapatkan hasilnya 1 per 6, ini 6 akar 6 atau akar 6 per akar 6. Ini jawabannya. Cukup panjang. 27. Nah, yang diketahui adalah vektor A sama dengan 2i plus j negatif 2k dan vektor B sama dengan negatif 3i plus 2i plus k. Jika panjang vektor C adalah proyeksi skalar ortogonal vektor B pada vektor A, maka panjang vektor C adalah proyeksi skalar. Rumusnya itu seperti ini. Karena jika C kuadrat ditulis ini, panjang vektor C kuadrat adalah proyeksi ortogonal. Rumusnya, karena ini proyeksi skalar, maka rumusnya vektor A dot vektor B per, karena proyeksi skalar ortogonalnya vektor B pada vektor A, maka di sini ditulisnya vektor A. Jika pada vektor B, maka di bawah tulis vektor B. Ini panjang vektor A. Nah, langsung saja kita cari, sama dengan vektor A dot vektor B
Langsung saja kita kelompokkan. Jadi 2 dikali negatif 3 ditambah 1 dikali 2 ditambah negatif 2 dikali 1 per akar dari vektor A itu 2 kuadrat adalah 4, 1 kuadrat adalah 1, negatif 2 kuadrat adalah 4. Maka kita dapatkan hasilnya akar 9. 2 dikali negatif 6 adalah 6, terus ditambah 2, karena di sini negatif dikali positif adalah hasilnya negatif, maka di sini dikurang negatif 2, hasilnya 6 per akar 9. Karena di bawah karena di bawah adalah akar, maka ada kesalahan. Ini akar 9 sebenarnya bisa karena sudah terlanjur, Pak, kita ini saja. Saya lupa tadi akar 9 itu bisa disederhanakan sama dengan 3. Kita dikali 3 saja di sini. Maka 3-nya coret, maka panjang vektor C adalah 2. Ini misal akar 9 itu sama dengan 3, tapi saya lupa menyederhanakannya. Jadi seperti ini, sama dengan 2. Nomor 28. Diketahui vektor A adalah I atau 1I dikurang PJ ditambah 5K, dan vektor B adalah 2I ditambah 1J ditambah 2K. Jika panjang vektor C adalah proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B dan panjang vektor C adalah 3, maka nilai P adalah, makanya ini yang dicari P. Maka kita langsung masukkan rumusnya. Panjang vektor C sama dengan vektor A dot B per, kalau tulisannya jelek ya, karena ini pada vektor B, maka di sini panjang vektor B. Langsung di sini 3, karena panjang vektor C-nya sudah diketahui, kita masukkan langsung 3. Ini kita kelompokkan saja langsung. 1 2 P dikali 1, di sini 5 dikali 2 per akar, ini panjang vektor B, 2 kuadrat adalah 4 ditambah 1 kuadrat 1 ditambah 2 kuadrat 4. Maka kita akan dapatkan hasilnya per akar 9, 2 dikurang P ditambah 10. Ini kita lanjutkan. Jadi 3 sama dengan, karena ini akar 9, kita bisa sederhanakan. Akar 9 sama dengan 3, sini 2 per, atau 12 dikurang P. Ini kita tinggal pindah ruas. Jadi 9 sama dengan 12 min P. Nah, dari hasil ini kita akan mendapatkan hasil 9 sama dengan 12 dari pindah ruas ini. 9 sama dengan 12 dikurang P. Maka kita pindah ruaskan lagi. Negatif P sama dengan 9 dikurang 12. Negatif P sama dengan negatif
3. Nah, di sini P sama dengan 3, maka hasilnya adalah 3. Selesai. Nomor 29. Diketahui vektor U adalah 3, negatif 4, dan 1, dan vektor V adalah negatif 2, negatif 1, dan 2. Yang ditanya adalah proyeksi vektor ortogonal vektor U pada vektor V. Nah, rumusnya masih sama kayak tadi. Ini kita pakai lambang V saja. Maka rumusnya karena ini makanya vektor U dan vektor V, itu terus ini vektor U dikali dot vektor V karena pada vektor V kita tulis panjang vektor V. Nah, ini langsung saja kita kelompokkan seperti biasa. Ini U 3 dikali negatif 2, negatif 4 dikali negatif 1, 1 dikali 2 per akar dari negatif 2 kuadrat adalah 4 ditambah negatif 1 kuadrat adalah 1 ditambah 4. 2 kuadrat adalah 4. Maka kita akan dapat hasilnya 3 dikali negatif 2 adalah negatif 6, negatif 4 dikali negatif 1 adalah positif 4, 1 dikali 2 adalah 2, positif. Maka di sini jadi negatif 6 ditambah 6 sama dengan 0 per akar 9 adalah 3. Maka kita dapatkan proyeksi vektor ortogonal U pada V adalah 0. Nah, hasilnya